Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danila Rumdapta dari Prodi PTI, MPM 24550009. Mau mempresentasikan tugas arsitek dan orkom. Judulnya adalah evolusi komputer dan komponen utamanya. Yang pertama adalah pengenalan dan evolusi komputer. Pengenalan komputer, asal kata dari nama komputer berasal dari kata Latin komputer yang berarti menghitung, karena awalnya komputer diciptakan sebagai alat untuk menghitung angka. Konsep dasar komputer adalah sistem elektronik yang dapat menerima data input, memprosesnya sesuai instruksi, dan menghasilkan informasi output, serta menyimpan data untuk menggunakan di masa mendatang. Ini adalah bapak komputer, namanya ada Carlos Babbage, seorang ilmuwan matematika asal Inggris. Pada abad ke-19 dianggap sebagai bapak komputer karena merancang mesin analitis sebuah komputer digital konseptual yang canggih untuk zamannya. Evolusi komputer, generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama di dunia adalah Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC diciptakan oleh dua orang ahli teknologi komputer, yaitu J. Presper Eckert dan John McCloy di University of Pennsylvania. Yang kedua, generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Komponen dasar komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada tahun 1959. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971-an. Meskipun transistor dalam banyak hal memiliki kemampuan yang melebihi top vakum, tapi transistor terlalu besar dalam menghasilkan panas yang berpotensi bisa merusak bagian-bagian dalam komputer. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah large scale integration atau very large scale integration dan ultra large scale integration. Yang kelima, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau dengan large scale integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Yang kedua, tema yang kedua, memori internal. Memori internal adalah memori yang terpasang langsung pada perangkat dan diakses secara langsung oleh prosesor, atau disebut juga CPU. Fungsinya adalah untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, termasuk sistem operasi, aplikasi yang berjalan, dan riwayat penggunaan program. Penjelasan fungsi RAM, ROM, change, dan register. Ini adalah contoh gambar dari ROM dan RAM. RAM dengan
Fungsinya menyimpan data sementara untuk aplikasi dan proses sedang berjalan. Yang kedua, ROM. Fungsinya menyimpan data permanen seperti instruksi untuk proses booting dan firmware. Change. Fungsinya menyimpan salinan data yang sering diakses dari memori utama. Itu adalah RAM untuk mengurangi latensi akses. Yang keempat, register. Fungsinya menyimpan data dan instruksi sementara yang paling sering digunakan oleh CPU untuk pemrosesan. Yang ketiga, memori eksternal. Memori eksternal adalah perangkat penyimpan data yang tidak terhubung langsung ke CPU, berfungsi untuk menyimpan data secara permanen dalam jangka panjang dan dapat berupa perangkat yang bisa dilepas atau tertanam. Tujuan utamanya adalah menambah kapasitas penyimpanan di luar memori utama, yaitu RAM, yang bersifat sementara dan lebih mahal, seperti hard disk, SSD, flash drive atau USB, kartu memori, dan compact disk atau CD. Jenis-jenis media penyimpanan eksternal antara lain HDD, SSD, flash disk, CD atau DVD. Yang pertama, HDD atau nama lain atau singkatan dari hard disk drive, perangkat penyimpanan internal untuk eksternal yang populer untuk menyimpan di sistem operasi, aplikasi, file dalam jumlah besar. HDD menawarkan kecepatan lebih tinggi dan lebih tahan mengencangkan dibanding HDD. Flash disk, perangkat penyimpanan portable yang menggunakan memori flash, mudah dibawa dan digunakan untuk memindahkan file. SSD eksternal adalah perangkat penyimpanan portable yang menggunakan teknologi solid state drive dan terhubung ke komputer atau perangkat lain melalui antarmuka seperti USB atau Thunderbolt. CD atau DVD adalah media penyimpanan optik untuk data digital, tetapi dengan perbedaan utama pada kapasitas penyimpanan dan jenis data yang didukung. Tema yang keempat, input dan output device. Pengertian perangkat input dan atau output, perangkat keras yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan dunia luar, yaitu mengirimkan data input ke komputer dan menerima data output dari komputer. Perangkat ini menjembatani interaksi antara manusia dan komputer, seperti keyboard yang mengirimkan perintah input dan monitor yang menampilkan hasil pemrosesan output. Perangkat input. Perangkat ini berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh, keyboard, mouse, mikrofon, scanner, webcam. Cara kerjanya menggunakan pengguna berinteraksi dengan perangkat input, misalnya menekan tombol di keyboard atau menggerakkan mouse. Kedua, perangkat input menerjemahkan tindakan ini menjadi sinyal elektrik atau data binary yang dapat dipahami oleh komputer. Yang ketiga, sinyal ini kemudian dikirimkan ke unit pemrosesan atau disebut juga CPU untuk diproses. Perangkat output, pengertian alat yang menampilkan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Cara kerja, setelah CPU memproses data, ia mengirimkan hasil pengolahannya dalam bentuk sinyal sesuai ke perangkat output. Kedua, perangkat output menerjemahkan sinyal digital ini menjadi bentuk yang dapat dipahami manusia, seperti teks, gambar, atau suara. Contoh lainnya, printer yang menghasilkan salinan fisik atau hard copy, speaker menghasilkan suara, dan handphone. Perangkat input atau output. Perangkat ini mampu menerima data dari komputer, input, dan mengirimkan data ke komputer, input. Contohnya adalah flash drive atau USB drive yang dapat menyimpan data dari komputer, output, dan mentransfer data dari luar ke komputer, input. Contoh lainnya hard disk drive, drive CD, DVD, dan layar sentuh. Tema yang kelima, sistem interkoneksi.
bagaimana CPU, memori, dan input output berkomunikasi melalui bus sistem. CPU, memori, dan perangkat input output berkomunikasi melalui bus sistem yang terdiri dari bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Bus alamat mengirimkan lokasi data yang akan dibaca atau ditulis. Bus data mentransfer data aktual, dan bus kontrol mengirimkan sinyal perintah dan status seperti sinyal baca atau tulis. Di samping ada contoh gambarnya. Kesimpulan dari materi yang di atas: 1. Pengenalan dan evaluasi komputer menunjukkan perkembangan teknologi komputer dari generasi pertama hingga modern yang terus meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi. Kedua, memori internal seperti RAM, ROM, change, dan register berperan penting dalam penyimpanan dan pengolahan data sementara agar sistem dapat bekerja cepat dan stabil. Ketiga, memori eksternal berfungsi sebagai media penyimpanan tambahan dengan berbagai jenis seperti HDD, SSD, flash disk, dan CD atau DVD yang memiliki kapasitas besar dan portabilitas tinggi. Keempat, perangkat input dan output memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer, di mana perangkat input memasukkan data dan perangkat output menampilkan hasilnya. Kelima, sistem interkoneksi menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input atau output melalui bus sistem, antara lain data, address, dan control bus, agar komunikasi dan pemrosesan data dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi. Secara keseluruhan, kelima topik ini saling berkaitan dalam membentuk sistem komputer yang efisien, terintegrasi, dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Sekian presentasi saya. Terima kasih.